Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati Dewan Juri Lomba Dharma Wacana. Yang saya hormati Panitia Lomba Dharma Wacana dan umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita menghanturkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas astungkara waranugrahanya lah kita masih diberikan kesempatan dan juga jalan untuk melaksanakan dharma dalam keadaan yang sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Listiani. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Tikep. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan pesan dharma yang bertemakan moderasi beragama dalam Hindu, yang dimana dengan tema tersebut saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik untuk kita bahas saat ini, yaitu moderasi beragama berdasarkan konsep ajaran agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama, tata kehidupan beragama secara nasional bersifat multi agama. Artinya, ada lebih dari satu agama yang dibina dan dilayani oleh Kementerian Agama sampai pada Kementerian Agama yang ada di daerah-daerah. Nah, jika kita ibaratkan sebuah canang yang hanya terdiri dari satu jenis bunga saja, maka kurang indah tampaknya. Namun, apabila canang tersebut terdiri dari berbagai jenis bunga, seperti bunga sandat, bunga jepun, bunga gemitir, dan bunga cempaka, maka akan terlihat sangat indah dan menambah kekusukan kita dalam beribadah kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Moderasi adalah jalan tengah. Moderasi adalah pengurangan kekerasan, penghindaran keekstriman. Sedangkan beragama artinya menganut agama, beribadat, dan taat dalam melaksanakan agama. Sehingga secara sederhana, moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap harmonis dan damai dalam menjalankan kehidupan sesuai agama yang dianutnya. Inilah yang menjadi cita-cita suci umat beragama dalam kebinekaan. Moderasi beragama mengajarkan umat Hindu untuk tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Kemudian, yang dimaksud berlebihan dalam menjalankan agama itu seperti apa? Seseorang yang dari pagi hari sampai malam hari melakukan persembahyangan tanpa memperdulikan problem sosial yang ada di sekitarnya dikatakan berlebihan dalam menjalankan agama. Seseorang yang dengan sengaja merendahkan agama orang lain dan bahkan menghina simbol suci agama tertentu juga dikatakan berlebihan dalam menjalankan agama. Contoh lain, jika kita berteman dengan teman yang berbeda agama, kemudian kita disediakan makanan atau minuman yang sudah jelas haram untuk kita makan atau minum, tetapi kita masih tetap ikut menikmatinya karena alasan toleransi. Apakah sikap tersebut bisa dikatakan sikap yang moderat? Jawabannya tentu tidak. Bersikap moderat adalah cukup dengan menghargai orang lain dan tidak merendahkan orang lain. Sebisa mungkin kita berada pada posisi tengah. Artinya, tidak berlebihan dalam menjalankan agama dan tidak berlebihan dalam menyepelekan agama. Umat sedharma yang berbahagia, bagaimana moderasi berdasarkan konsep ajaran agama Hindu? Di dalam ajaran agama Hindu telah dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 adhyaya 11 yang berbunyi Prapati
yang artinya, Arjuna, dengan cara apapun seseorang mendekatiku, aku menerimanya. Karena sesungguhnya setiap jalan yang ditempuh oleh manusia adalah jalanku, adalah jalan menujuku. Nah, dari kutipan sloka tersebut menunjukkan bahwa umat Hindu sudah mempunyai dasar atau pegangan yang kuat dalam melakukan moderasi beragama dalam pelaksanaan keagamaannya. Bila kita pahami bunyi sloka, dengan cara apapun seseorang mendekatiku, dan bunyi sloka adalah jalanku, menunjukkan bahwa umat Hindu sudah mengenal ajaran Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga adalah 4 jalan yang dapat ditempuh atau digunakan untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Keempat jalan tersebut terdiri dari yang pertama, Bhakti Marga Yoga, yaitu suatu usaha untuk menghubungkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa melalui sujud bakti, menyucikan pikiran dan mengagungkan kebesarannya. Jalan yang kedua yaitu Karma Marga Yoga, yaitu melalui perbuatan kebajikan, bekerja tanpa mengharapkan hasil atau pahala itu sendiri. Jalan yang ketiga yaitu Jnana Marga Yoga, yaitu melalui ilmu pengetahuan, belajar dan memahami kitab suci Weda, kemudian memberikan pemahaman kepada orang lain. Jalan yang terakhir yaitu Raja Marga Yoga, yaitu melalui tapa, semedi, dan yoga. Ajaran Catur Marga Yoga ini menuntun umat Hindu untuk mencapai tujuan hidup, yaitu sebagai manusia. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Hindu yang merupakan agama spiritual, masih banyak ajaran yang dapat menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama. Salah satunya yaitu ajaran Trihita-karana. Trihita-karana adalah 3 penyebab kebahagiaan yang mengajarkan bagaimana manusia mencapai keseimbangan dan keselarasan hidup. Konsep ini menggambarkan keseimbangan dan keselarasan hidup akan tercapai apabila manusia dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan atau yang disebut dengan perayangan. Manusia dapat menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia atau yang disebut dengan pawongan, dan manusia menjalin hubungan yang baik dengan alam atau lingkungan yang disebut dengan palemahan. Hindu juga mengajarkan hidup yang penuh dengan toleransi atau yang disebut dengan Tatwamasi. Tatwamasi berarti aku adalah dia dan dia adalah engkau. Mungkin maknanya terdengar sederhana, namun apabila kita pahami akan memiliki makna yang lebih dalam. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa saya dan Anda dikatakan sama, padahal visi kita berbeda? Ya, karena saya, Anda, ataupun mereka sama-sama memiliki jiwa yang ada dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan Atman, sama-sama bersumber dari sumber yang utama, yaitu Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kitab Itihasa diceritakan sebuah kisah, yaitu sebagai berikut. Suatu hari, Bagawan biasa datang mengunjungi Dewi Kunti dan para Pandawa. Atas saran Bagawan biasa, Dewi Kunti diminta untuk pergi ke kota Eka Cakra dengan berpakaian pendeta dan menumpang di sebuah rumah milik Brahmana. Sang Brahmana itu mempunyai seorang istri, seorang anak laki-laki, dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Dewi Kunti mendengar sang Brahmana sedang bercakap-cakap sambil menangis. Dewi Kunti menyimpulkan pastilah terjadi suatu masalah. Kemudian Dewi Kunti datang menghampiri sang Brahmana dan menanyakan apakah sebenarnya yang sedang terjadi. Kemudian sang Brahmana bercerita bahwa ada seorang raksasa baka yang tinggal di sebuah goa di tepi sungai Yamuna. Warga desa sangat takut kepadanya. Raksasa baka tersebut berjanji tidak akan mengganggu apabila dengan satu syarat,
yaitu warga desa harus menyerahkan seorang manusia untuk dijadikan santapannya. Setiap 1 tahun sekali, warga desa menyerahkan seorang anggota keluarganya untuk dijadikan santapan raksasa tersebut. Kini tibalah pada keluarga kami. Itulah mengapa kami bersedih. Kemudian Dewi Kunti berkata, "Janganlah Tuan bersedih. Saya mempunyai 5 orang anak. Biarlah anak kedua saya yang akan saya serahkan untuk jadikan santapan sang raksasa tersebut." Awalnya sang Brahmana menolak, tetapi ketika Dewi Kunti menjelaskan bahwa itu merupakan siasat untuk membunuh raksasa, sang Brahmana menyetujuinya. Keesokan harinya, disiapkanlah persembahan berupa segerobak nasi, seekor sapi, seekor kambing, seguci air, dan seorang manusia yaitu Bima. Kemudian Bima menyantap makanan yang dipersembahkan kepada raksasa tersebut. Kemudian Bima menyantap makanan yang dipersembahkan kepada raksasa tersebut. Melihat sang Bima memakan persembahan yang disediakan untuknya, raksasa baka tersebut marah menjerit dan akhirnya menendang sang Bima. Terjadilah suatu perkelahian yang sangat sengit antara sang Bima dan raksasa. Dari perkelahian tersebut, akhirnya raksasa baka berhasil dikalahkan. Warga desa merasa sangat senang karena raksasa berhasil dikalahkan. Warga desa berterima kasih kepada Dewi Kunti dan sang Bima. Dan akhirnya warga desa hidup bahagia dan damai. Umat sedharma yang berbahagia, dari cerita tersebut dapat kita petik suatu pelajaran bahwa kita sebagai umat manusia harus hidup saling tolong-menolong walaupun dalam suatu perbedaan. Dewi Kunti dengan ikhlas menyerahkan seorang anaknya untuk dijadikan santapan sang raksasa tersebut demi menolong warga desa yang tidak ia kenal. Kita harus sebisa mungkin hidup tidak mementingkan perbedaan, namun lebih mementingkan persamaan, sehingga kehidupan yang santi pun akan terwujud, yaitu kehidupan yang damai, harmonis, dan moderat. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan ide Sang Yang Widi Wase selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Akhir kata saya ucapkan Paramusanti. Om Santi, 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 Om.